Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan ya, mungkin sekitar 4 atau 5 cerita ya, tergantung sempatnya saya. Semoga cerita yang kita dengarkan pada episode pertama ini bisa membuat teman-teman lebih baik ya dalam kehidupan, dalam karir, dalam rumah tangga, juga dalam kesehatan ya. Ini adalah serial yang akan saya buat panjang ya, dan saya dokumentasikan juga untuk berbagi dengan teman-teman dan terutama keluarga saya ya, anak-anak saya. Oke, kita mulai dengan cerita pertama. Cerita pertama ini berjudul Percaya. Hingga kini, anak-anak lelaki Indian Merah pergi mengasingkan diri untuk mempersiapkan masa dewasa mereka. Maksudnya ini anak-anak lelaki Indian Merah itu ya kulit merah ya. Berarti anak-anak Indian ini redundant ya dia. Oke lah, kita lanjutkan. Konon dahulu kala ada seorang pemuda Indian Merah mendaki sebuah gunung yang tinggi. Tujuannya ialah menguji kejantanannya. Ia melilitkan selimutnya pada bahunya dan mulai mendaki gunung itu. Ketika tiba di puncak, ia merasa seakan-akan berdiri di tepi dunia. Ia bangga sekali. Kemudian ia mendengar suatu suara gemerisik di sekitar kakinya, dan ketika melirik ke kakinya, ia melihat seekor ular berbisa. Ia berusaha menghindar, tetapi sebelum menghindar, ular itu berkata kepadanya, "Aku sangat lapar dan akan mati kedinginan di sini. Masukkan saya ke dalam bajumu dan bawalah aku ke lembah." "Tidak," sahut pemuda itu. "Aku tahu bahwa engkau berbisa. Jika aku membopongmu, engkau akan memagut aku, dan bisamu akan menewaskan aku." "Tidak mungkin," sahut ular itu. "Aku akan memperlakukan engkau secara khusus. Jika engkau melakukan bagiku apa yang kuminta, engkau akan menjadi bagiku orang istimewa. Aku tidak akan melukai engkau." Selama beberapa saat, pemuda itu menolak. Namun ular itu sangat memikat hatinya dan bujuk rayunya meyakinkan. Maka ia pun memungut ular itu dan menyelipkannya ke dalam bajunya. Ketika mereka tiba di lembah, ia mengeluarkan ular itu dari bajunya dan dengan lembut membaringkannya di atas rumput. Tiba-tiba saja, ular itu bergelung, gemerutuk dan melompat serta memagut kaki pemuda itu. "Engkau sudah berjanji, engkau sudah berjanji," keluh pemuda itu. "Engkau juga sudah tahu sifatku sebelum engkau menjamah aku," jawab ular itu seraya menyelinap pergi. Kini secara turun-temurun, suku bangsa Indian Merah menceritakan kisah ini kepada kaum mudanya yang tergoda dengan narkotika dan minum-minuman beralkohol. Kepada para pemuda itu diucapkan kembali kata-kata ular berbisa, "Engkau sudah tahu sifatku sebelum engkau menjamah aku." Nah itu teman-teman, cerita ini diceritakan oleh Ian Ice Cody ya, mungkin seorang Indian di daerah perkampungan Indian Amerika ya. Cerita yang menarik. Baiklah, kita lanjutkan ke cerita kedua ya. Kita pause dulu. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan dengan cerita kedua dari buku ini ya. 1500 cerita bermakna. Ini jilid ketiga ya. Nanti kita akan cari jilid pertama dan jilid keduanya ya. Menarik ini. Saya sambil membacakan untuk kalian juga menginstal komputer ya. Komputer lama saya buka lagi dan saya install, jadi agak-agak lambat gitu ya. Kita akan install, ini pilih Jakarta. Ya, saya menginstal Ubuntu di satu komputer ini ya, laptop ya. Laptop Dell yang lama. Coba kita pause dulu ya, nanti balik lagi. Ya, kita lanjutkan lagi ya dengan pembacaan cerita kedua ya. Seperti yang saya janjikan tadi, ini saya juga sedang mencoba rekaman panjang pada ini ya, pada pada Logic Pro X ya. Ini ada tulisan 4 menit 42. Kita bacakan satu cerita lagi ya. Mengapa pekerjaan berbeda-beda? Ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Firdaus, mereka harus membangun sendiri rumah tinggal mereka di atas tanah yang tandus.
dan mendapatkan makanan dengan susah payah dari hasil kerja mereka sendiri. Adam membajak ladang dan Hawa menenun wol. Setiap tahun mereka mendapat keturunan. Seiring perjalanan waktu, anak-anak itu yang semuanya berjumlah 14 orang berkembang dewasa. Pada suatu hari, ada seseorang mengetuk pintu rumah. Adam membuka palang pintu dan masuklah Bapa Surgawi. Hawa dengan cepat mempersilahkan Tuhan untuk duduk dan menghidangkan minuman untuknya. "Terima kasih," kata Tuhan seraya bertanya, "apakah putra-putrimu ada di sekitar sini?" Adam segera memanggil anak-anaknya. 7 orang di antara mereka berturut-turut masuk ke dalam ruangan dan berbaris di hadapan Tuhan dengan tertib. Tuhan bangkit dari duduknya, tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberi berkat kepada kalian masing-masing." Mereka berlutut di hadapannya, tak kala ia menumpangkan tangan ke atas kepala mereka. Kepada yang pertama, ia berkata, "Engkau akan menjadi raja yang penuh kuasa." Kepada yang kedua, ia berkata, "Engkau akan menjadi ratu." Anak yang ketiga mendengar Tuhan berkata, "Engkau akan menjadi pangeran." Keempat anak yang lainnya juga menerima berkatnya masing-masing untuk menjadi ilmuwan dan pedagang. Ketika Adam dan Hawa menyaksikan betapa mengagumkannya Allah memberkati anak-anak itu, mereka berlari keluar dan menyuruh masuk anak-anak mereka yang lainnya. Ketujuh anak yang terakhir ini dengan napas terengah-engah berbaris pula di hadapan Allah. Sekali lagi Tuhan Allah tersenyum dan berkata, "Aku hendak memberikan juga berkat kepada anak-anak ini." Adam dan Hawa tersenyum penuh harap. Kepada yang pertama, Tuhan berkata, "Engkau akan menjadi pembantu rumah tangga." Kepada yang kedua, "Engkau akan menjadi petani." Yang ketiga menerima berkat untuk menjadi tukang sepatu. Yang lainnya dianugerahi berkat menjadi pandai besi, penyamak kulit, dan tukang jahit. Ketika Adam mendengar macam-macam berkat yang dibagikan kepada kelompok terakhir ini, ia mengeluh, "Tuhan, ini tidak adil. Engkau membagikan berkat-Mu begitu tidak merata. Mereka semua ini anak-anakku, dan Engkau mengangkat sebagian menjadi raja dan sebagian menjadi budak." Tuhan mendengarkan Hawa dan menjawab, "Hawa, engkau tidak mengerti. Adalah penting bagiku untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan di bumi ini melalui anak-anakmu. Jika semuanya menjadi raja dan ratu, tidak akan ada yang bertani dan menyiapkan makanan bagi mereka. Jika mereka semua menjadi pangeran, siapa lagi yang akan menyediakan pakaian? Setiap orang mengabdi tugas yang berbeda-beda, dan dalam pandanganku, mereka semua penting. Seperti bagian-bagian tubuh saling bergantung dan saling melengkapi. Demikian juga mereka saling bergantung satu sama lain dan saling melengkapi." Kemudian Hawa menjawab, "Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku terlalu lancang untuk berdebat denganmu. Aku ingin agar kehendak ilahi-Mu lah yang terjadi atas semua anak-anakku." Ya, itulah cerita bermakna ya. Nomor 2 itu berjudul "Mengapa Pekerjaan Berbeda-Beda". Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anekdot ini dibuat supaya kita saling membantu ya. Cerita ini disadur dari sebuah cerita rakyat Jerman. Ini adalah sebuah cerita rakyat Jerman. Oke, kita bacakan yang ketiga ya. Supaya ada waktu lebih, kita sedang kejar target sekitar 3 cerita lah ya. Ini cerita ketiga berjudul Persahabatan. Cerita ini juga menarik ya. Penulisnya adalah Elie Wiesel, seorang Yahudi yang kalau nggak salah adalah korban keganasan dari Holocaust ya, atau penyiksaan orang Yahudi oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kita bacakan. Persahabatan. Ada sebuah cerita Yahudi tentang 2 orang pria yang sudah bersahabat akrab sejak kecil. Mereka hidup seakan-akan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan mereka. Walaupun persahabatan yang sekian lama dipupuk mengikat mereka untuk tetap bersama, serentetan keadaan yang tidak menguntungkan memisahkan mereka untuk hidup di 2 negara terpisah
yang saling bermusuhan. Suatu hari, salah seorang dari mereka yang kebetulan pedagang mengunjungi temannya. Raja segera diberitahu bahwa ada orang asing dari negeri musuh sedang berjalan-jalan di jalanan ibu kota. Maka atas perintah raja, pria itu pun segera ditangkap. Melalui pengadilan kilat, raja memerintahkan para petugas untuk memenggal kepalanya. Pedagang itu bersujud dan memohon kepada sang raja agar memperkenankan dia menyelesaikan semua urusan dagangnya sebelum ia dibunuh. Paduka yang mulia, semua uangku diinvestasikan kepada seorang pedagang lain, dan kami tidak mempunyai dokumen tertulis untuk itu, katanya memohon. Jadi orang ini, sahabatnya ini waktu mau dipenggal memohon satu permohonan terakhir ya. Jika aku mati tanpa menjelaskan segala urusan keuangan, anak-anakku dan istriku akan hidup melarat. Izinkanlah aku kembali ke rumah dan membereskan segala urusanku, dan kemudian aku akan kembali. Apakah engkau kira aku ini bodoh? Tukas raja. Siapa yang pernah mendengarkan seorang tawanan kembali tanpa paksaan? Yang mulia, sahut sang pemuda, aku mempunyai seorang sahabat di negeri ini yang akan menjadi jaminan bagiku. Sang raja memerintahkan sahabat orang itu untuk menghadap. Lalu raja bertanya kepadanya, apakah engkau bersedia menjadi jaminan bagi sahabatmu? Camkanlah ini, kalau ia tidak kembali, engkau akan dipancung. Saya menganggap sebagai suatu kehormatan untuk menawarkan hidupku sebagai jaminan bagi sahabatku, kata orang itu. Raja kagum dan mengizinkan pedagang itu pulang untuk menyelesaikan urusan dagangnya selama sebulan. Jika engkau tidak kembali dalam 30 hari, kami akan memenggal kepala temanmu, kata raja. Pada hari terakhir dari batas waktu yang ditentukan, raja menanti kedatangan kembali pedagang itu hingga sore hari. Segera sebelum matahari terbenam, raja memerintahkan petugas untuk memenggal kepala tawanan itu. Sementara sahabatnya berlutut di samping sebuah balok kayu yang besar, berteriaklah seseorang dari tengah kerumunan massa yang hadir, "Pedagang itu telah kembali!" Setibanya pedagang itu, ia melihat bahwa sahabatnya segera akan dipenggal. Secepat kilat, ia menuju tempat hukuman dan mendorong keluar sahabatnya. "Sekarang aku telah siap untuk menjalani hukumanku," katanya seraya berlutut. Sahabatnya yang tidak begitu mudah diyakinkan itu berkata dengan mantap, "Aku telah siap untuk mati bagimu." Dua sahabat karib itu berdebat beberapa saat. Masing-masing menyatakan kesediaannya untuk mati dipenggal. Sementara itu, sang raja dan dewannya terperangah menyaksikan percakapan kedua sahabat itu. Akhirnya, raja memerintahkan agar pedang para pengawal disarungkan. Sambil berkata, "Selama hidupku, aku belum pernah menyaksikan suatu pengorbanan yang sedemikian besar seperti ini. Anda berdua diampuni." Kemudian raja memanggil kedua pria itu menghadap. "Persahabatan yang mendalam adalah permata yang mahal," katanya dengan sederhana. "Saya mohon kepada Anda berdua, perkenankanlah aku bergabung dengan Anda sebagai sahabat ketiga." Sejak hari itu, kedua pria itu menjadi sahabat raja. Saduran dari Elie Wiesel ya. Indah sekali bukan ceritanya? Baiklah, ini adalah 3 buah cerita yang saya bacakan. Semoga cerita ini menjadi rema, Anda mendapatkan manfaat dan makna ya dari cerita ini, dan menjadi satu kekuatan dalam menghadapi kehidupan, terutama kekuatan moral ya. Cerita-cerita ini adalah cerita-cerita bermakna moral. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya.